Halo semua Sobat Cindo, selamat datang di podcast Cindo, cerita insan pendidikan Wong Kitogalo, BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Saya Dian Ekawati akan menemani Sobat Cindo untuk ngobrol santai dan bermakna. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Adinda Rania dari SMP Islam Terpadu Harapan Mulia Palembang yang mendapat apresiasi terbaik pertama Bintang Sobat SMP dari Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Halo Dinda, apa kabar? Halo Bu Dian dan halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah kabar saya baik, dan bagaimana dengan Bu Dian? Terima kasih, baik ya. Terima kasih Dinda sudah hadir di podcast Cindo. Dinda, selamat ya pencapaian yang sudah luar biasa ini sebagai pemenang juara pertama Bintang Sobat SMP. Tentu ada banyak pengalaman menarik yang bisa dibagikan oleh Dinda nih ya kepada Sobat Cindo dimanapun berada. Terus makanya kita ngobrol yuk. Dinda, boleh dong kenalkan diri dulu ke Sobat Cindo? Oke, halo Sobat Cindo semuanya. Perkenalkan, saya Adinda Rania atau bisa kalian panggil dengan Dinda. Saat ini saya duduk di bangku kelas 9 SMP di SMP IT Harapan Mulia Palembang. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk menjadi Bintang Sobat SMP Kota Palembang sekaligus Bintang Sobat SMP Terbaik 1 2024. Dinda, sebagai siswa kelas 9 yang memiliki segudang prestasi, saya yakin bahwa kesibukan Dinda ini sangat luar biasa. Bisa Dinda ceritakan seperti apa keseharian Dinda dan apa saja aktivitas Dinda, baik di rumah maupun di sekolah? Ya mungkin Dinda memiliki schedule-schedule tertentu, misalnya harus les, harus sekolah. Mungkin bisa Dinda ceritakan. Oke, baiklah, tentunya kan saya di sini sebagai siswa kelas 9 masih sebagai pelajar ya. Jadi saya itu sekolah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat tentunya. Dan itu waktu kepulangannya juga lumayan sore, sekitar jam 2. Jadi biasanya di setiap hari Minggu atau di weekend saya akan menyusun terlebih dahulu jadwal-jadwal apa aja yang akan saya lakukan ke seminggu ke depannya gitu. Misalnya sebagai salah satunya di BSS ini kan, kegiatannya itu ada kayak kita disuruh untuk sering-sering membuat konten gitu. Konten edukasi, konten berbagi informasi. Makanya nanti saya menyusun dulu jadwalnya di mana saya agar bisa membagi waktu antara sekolah dan juga ada les tambahan dan juga nanti untuk membuat konten yang saya rencanakan itu. Nah, dan juga kan tentunya saya di sini terus mengasah minat dan bakat saya dengan mengikuti lomba-lomba yang ada di sekitar saya. Jadi kurang lebih itu saya mengatur jadwalnya dengan membagi waktu antara sekolah, les, dan kegiatan di luar sekolah lainnya. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi Dinda memiliki satu kebiasaan, saya itu membuat jadwal perencanaan. betul. Jadi setiap kali kegiatan itu selalu Dinda rencanakan terlebih dahulu Iya. sehingga Dinda bisa fokus. Betul. Ya, dengan membuat perencanaan tersebut. Iya. Luar biasa. Sobat Cindo, kita pasti kepengen tahu kan apa sih yang menjadi motivasi Dinda sehingga memiliki segudang prestasi? Jadi apa yang menjadi motivasi terbesar Dinda nih sehingga Dinda selalu terus-menerus mengembangkan diri sehingga bisa mencapai prestasi yang sebaik ini? Oke, baik. Jadi yang pertama tentunya dari diri saya sendiri yang Oke. memang memiliki keinginan untuk terus mengasah dan juga mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya gitu. Oke. Jadi saya terus mencari apa yang kira-kira bisa mengasah potensi saya ini, atau dengan mengikuti les, mengikuti lomba-lomba, atau apapun itu kegiatan yang positif tentunya. Dan juga alhamdulillahnya saya di sini dikelilingi oleh orang-orang yang alhamdulillahnya sangat mendukung saya Oke, dalam ya. apapun hal yang saya lakukan gitu ya. Apapun yang saya lakukan itu orang tua saya tentunya yang pertama selalu mendukung saya, dan juga teman-teman atau guru-guru di sekolah itu akan selalu mendukung saya gitu.
gitu. Jadi saya lebih termotivasi lagi nih, oh Betul. saya mau membanggakan kedua orang tua saya tidak mau mengecewakan Nah, orang-orang yang sudah, mendukung mendukung, saya, iya seperti itu. betul. Iya, jadi luar biasa sekali Dinda ya. Jadi Dinda itu tidak pernah berhenti untuk selalu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinda, seperti Betul, itu. Dan iya. ketika menemukan itu terus-menerus mencoba mengasah potensi yang dimiliki oleh Ya, Dinda. betul sekali. Oke. Jadi Dinda, dari yang sudah kita obrolin tadi ternyata banyak sekali yang mendukung Dinda ya. Iya. Ada orang tua, ada teman, dan juga mungkin guru di sini. Nih, saya kepengen ngobrol supaya Sobat Cindo tahu bentuk-bentuk dukungan itu yang seperti apa. Misalnya, apakah orang tua menyiapkan sesuatu ketika Dinda belajar, mungkin teman-teman juga mungkin memberikan catatan-catatan, mungkin ketika Dinda membuat konten, mereka memberikan like yang banyak gitu. Dinda, yuk cerita ke Sobat Cindo. Oke, jadi kalau dari orang tua saya sendiri di rumah itu kami emang di keluarga lebih ke, act of service dan juga Mhm. word of affirmation gitu ya. Nah, apaan tuh? Coba dijelasin dulu ke Sobat Jadi Cindo. Misalnya kan tentunya dengan kesibukan yang ada tadi ya, Bu, Mhm. ya, jadi kan, kadang kita tuh lelah gitu kan. Nah, Mhm. jadi tuh orang tua saya, Ah terutama mama saya tuh hah, bakal selalu ada gitu, nanti ah misal nyemangatin lagi dengan ya ah. kata-kata motivasinya lah gitu ya. Oke. Nah, juga dan misal saya lagi kesusahan atau lagi ada permasalahan problem di Mhm sekolah, mhm nanti mhm. tempat saya bercerita itu salah satunya adalah mama saya gitu, Bundanya, yang paling mamanya. saya percaya yaitu Heeh. keluarga saya sendiri gitu. Mhm mhm. Dan juga kalau untuk teman-teman atau guru-guru di sekolah itu alhamdulillahnya mereka ini ya, lebih tertarik dengan konten-konten yang udah saya buat. Kayak Oh. kalau misal saya buat konten, "Oh Ninda keren banget," gitu, Oh gitu atau, ya? Kemarin ketemu sama siapa?" gitu kan, misal Mhm. ada konten kolaborasi. Jadi saya lebih semangat gitu, oh ternyata mereka tertarik gitu ya sama konten-konten saya. Jadi kurang lebih sih seperti itu, Ibu. Ini saya tertarik dengan kata mutiara. Jadi tadi katanya ada kalimat-kalimat motivasi nih dari mamanya Dinda untuk menyemangati Dinda. Kira-kira boleh nggak bocorin ke kita nih, ke Sobat Cindo, yang begitu melekat di hati Dinda sehingga Dinda tuh semangat kembali gitu untuk, tetap mengasah, kemampuan Dinda? Oke, jadi, kalau dalam proses terutama saya menjadi bintang Sobat SMP ini kan Mhm. tentunya banyak sekali melewati proses ya, Ibu, Mhm ya. mhm. Baik itu yang bagi saya, eee, lumayan sulit gitu Mhm untuk mhm. anak seumuran saya, Mhm mhm. terkadang itu kan untuk mengatasi problem solving-nya Iya, gitu. heeh. Jadi pernah saya ada di suatu titik saya merasa bahwa saya itu gagal dalam melakukan suatu hal Sesuatu gitu, hal heeh. dan saya merasa hal itu tidak maksimal. Jadi saya ya pada anak wajarnya Mhm mungkin saya menangis, saya merasa mhm. terpuruk dan Ngadu begitu saya ya iya kepada mamanya, curhat kepada mama terus saya apa yang dan mama disampaikan saya mama? setiap saya Oke, curhat itu heeh selalu bilang heeh. kalau, kalau kita mau jadi orang hebat pasti cobaannya tuh berat gitu. Wah, kalau kita mau Mau jadi jadi orang orang hebat, hebat pasti cobaannya pasti cobaannya berat. berat. Jadi, apa cobaannya gitu, teruslah bangkit aja dan percaya sama Tuhan, sama Allah bahwa apapun yang dikasih pasti itu tuh jalan yang terbaik buat kita. Tapi mungkin kita aja nggak tahu sekarang, jadi nggak boleh patah semangat dan terus berusaha Luar gitu sih. biasa Sobat Cindo ya. Sobat Cindo, dari tadi kita udah denger nih apa aja sih yang udah dilakukan oleh Dinda, lalu motivasi dan siapa saja orang yang menjadi pendukung Dinda selama mencapai prestasi tersebut. Nah sekarang Dinda, saya mau tanya nih, Dinda ini masih sempet gak sih main dengan teman-temannya? Oh, pastinya masih sempet dong, Bu, ya, karena kita kan masih remaja juga di sini, jadi pastinya pengen hangout sama teman-teman gitu Mhm, kan, pengen main pasti ya, bareng, heeh iya. heeh. Cuma karena sebenarnya saya ini kalau secara pribadi saya itu orangnya introvert, Introvert? heeh, jadi Oke. lebih suka memanfaatkan waktu luang itu di rumah aja gitu, misal lagi weekend, oh ya udah istirahat aja di rumah. Oke. Nah, untuk kegiatannya ya paling saya cari-cari apa gitu yang seru, yang bisa saya Mhm jadiin hobi baru mungkin gitu ya. mhm. Jadi seperti itu Oke, sih. Dinda, kalau bicara seneng diem di rumah nih, kalau boleh cerita di rumah itu kalau dari pagi, itu aktivitasnya apa saja itu sampai malam? Oke, jadi kalau dari di rumah ya, Mhm kegiatan di mhm. rumah itu saya sudah dibiasakan dari dulu untuk bangun pagi, Mhm, yaitu bangun pas pagi ya? subuh ya, kurang lebih jam 4
jam 4, jam 5 gitu lah Sholat ya, pastinya. sholat pastinya. Terus habis itu ya mandi, Mandi, makan, dan heeh. kegiatan hal lainnya. Kalau udah selesai, ya tentunya kita beres-beres rumah dulu, terutama beresin kamar. Nanti Mhm, kalau lagi weekend tuh mhm, bantuin beresin rumah gitu-gitu. Nah, baru mmm, nanti kalau siangnya, baru nanti kalau kayak saya sebutkan tadi, saya akan mencari hal-hal yang menurut saya menarik atau menarik, interesting untuk saya lakukan atau saya coba gitu. mhm mhm. Biar siapa tahu nanti bisa bermanfaat kan ke depannya, Luar biasa gitu. sekali Sobat Cindo. Dinda luar biasa sekali ya kebiasaan yang dibangun Dinda di rumah sehari-hari. Sebenarnya kebiasaan-kebiasaan Dinda itu sangat relate dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang Wow, disebut-sebut iya oleh Pak ya. Menteri. Udah tahu belum Dinda? Sudah Oke, dong sudah tahu pastinya. ya. Tadi Dinda cerita, Dinda bangun pagi, lalu juga setelah bangun pagi Dinda, beribadah dan juga Dinda juga, memiliki istirahat yang cukup. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik itu, mungkin Sobat Cindo juga kepengen nih dapatkan trip dan trik sehingga 7 kebiasaan baik itu juga bisa menular ke teman-teman, Sobat Cindo lainnya. Baik, kalau tips and trick dari Dinda sendiri untuk merealisasikan 7 kebiasaan baik di kehidupan sehari-hari, tentunya kita yang pertama harus tahu dulu ya apa 7 kebiasaan baik itu ya, Bu. Oke, Nah, ya. setelah diketahui seperti tadi bangun pagi salah satunya, nah mungkin Mhm. bisa kita terapkan tuh di kehidupan sehari-hari. Walau misal terkadang kan agak susah tuh ya kalau belum terbiasa. Terbiasa bangun pagi nih Heeh, harus betul. Jadi harus teriak-teriakin ada dulu biasanya ya. alarm, harus ada apa gitu kan. Nah, jadi kita harus biasain walau emang rasanya tuh pasti terpaksa gitu kan ya Berat gitu teman-teman, ya. heeh. Nah, tapi kita harus biasain karena itu bakal berdampak baik untuk kita di Di depannya masa gitu, depan, Jadi betul. kebiasain aja kalau emang kita nanti udah terbiasa, yuk kita sama-sama biasain lakukan 7 kebiasaan Kebiasaan baik baik anak anak Indonesia Indonesia hebat, hebat, biar kita nantinya bisa menjadi menjadi generasi generasi hebat hebat. anak Indonesia. Cie, keren banget. Nah, Dinda, sekarang nih kira-kira Dinda mau ngucapin terima kasih kepada siapa nih? Oke, baiklah. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan tentunya yang telah Mhm, memberikan saya kesempatan di kehidupan ini mhm. dan juga tentunya kepada orang tua saya yang selalu mendukung saya dan selalu ada di saat sulit maupun senang saya. Iya. Lalu juga terima kasih banyak kepada guru-guru saya yang ada di sekolah, Mhm. terutama Ibu Jayanti dan Ibu Eni yang selalu mendukung hal-hal positif yang saya lakukan sejauh ini. Lalu juga teman-teman saya, terutama kedua rekan saya yaitu Atar dan Mirza yang kemarin, membantu dalam melaksanakan proyeksi perkasanya dan untuk teman-teman terdekat saya lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu Satu persatu. persatu. Dan untuk, semua pendukung yang sudah mendukung Dinda sejauh ini sehingga bisa menjadi bintang sobat SMP terbaik 2024, terima kasih banyak saya ucapkan. Wah, luar biasa sekali, banyak ya Banyak. terima kasihnya. Terus pesannya nih apa nih khusus buat Sobat Cindo? Oke, buat sobat Cindo semuanya yang lagi nonton, saya ada satu kutipan kata yaitu, "The future depends on what we do today." Oke, what's that? Jadi, eee, jadi itu artinya apa yang kita lakukan saat ini tentunya akan berdampak di masa depan kita yang akan datang, seperti Apa itu, yang kita heeh. lakukan saat ini akan Betul, berdampak kepada kita di masa yang mhm. akan datang. Luar biasa Jadi sekali buat ya. sobat Cindo semuanya, Mhm. kalau saran dari saya maksimalkanlah waktu yang ada saat ini, karena pastinya nanti di masa depan itu akan bermanfaat bagi kita. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan apa yang ada saat ini, seperti Keren itu. sekali, luar biasa ya Dinda. Terima kasih banyak Dinda atas waktunya. Semoga semua cerita dan pengalaman Dinda itu bisa menginspirasi bagi banyak sobat Cindo dan anak Indonesia lainnya. Lalu juga dari diskusi kita tadi kita telah begitu banyak belajar terkait bagaimana membangun motivasi. Lalu juga tadi Dinda memberikan contoh-contoh bagaimana menghadapi tantangan dan juga bagaimana mengatur waktu. Di mana hal ini merupakan contoh-contoh dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Iya baik, terima kasih kembali Bu Sama-sama. Dian.
Terima kasih Sobat Cindo, Wong Kito Galo dimanapun berada. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan perkembangan karakter anak Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta kunjungi kanal media sosial BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Sampai jumpa pada episode Podcast Cindo selanjutnya. Podcast Cindo, cerita insan pendidikan Wong Kito Galo.